warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji PTC Damsat S1 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminuddin dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Surabaya, Surabaya. Perkenalkan, saya akan melakukan praktek uji kinerja di kelas 5 MU Tanwar dengan materi zakat fitrah. Mudah-mudahan berkelanjutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, pada hari ini saya memberi pelajaran di kelas berapa ini? 5. Nah, saya akan memberi materi pelajaran fikih. Untuk pertama, dalam pelajaran ini saya mulai dengan mengabsen, tetapi tidak saya absen keseluruhan ya, biar tidak menyita banyak waktu. Kelihatannya tempat duduknya sudah full semua ya, berarti masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah masuk semua, tidak ada yang absen. Saya panggil ketua kelas. Siapa ketua kelasnya namanya? Asyid ya. Mohon memimpin doa ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Bil islami din. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Amin ya Amin ya Rabbal. Rabbal. Sudah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi kita akan memperoleh ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Allahumma Amin. Sebelum pembelajaran dimulai anak-anak, kita evaluasi pelajaran kemarin. Coba kemarin itu kita membahas materi apa anak-anak? Puasa. Puasa Ramadan. Alhamdulillah masih ingat semua. Apakah anak-anak pada bulan Ramadan kemarin berpuasa? Ya. Alhamdulillah puasa semua. Walaupun belum balik, tapi kita perlu pembelajaran puasa. Ada yang ingatkah apa yang dimaksud puasa itu? Saya. Ya, terima kasih. Puasa adalah tindakan dari kami mulai Alhamdulillah, terima kasih Nak Rara sudah bisa menyebutkan tentang apa puasa itu. Puasa itu tadi adalah tidak makan, tidak minum, mulai dari sampai. Alhamdulillah. Kira-kira kuat gak puasa? Kuat ya. Dan tentunya ditambah lagi, dan juga kita harus menjaga sesuatu yang membatalkan puasa. Bukan hanya makan dan minum saja, tetapi harus menjaga sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Anak-anak pintar semua masih ingat pelajaran kemarin. Kemudian coba siapa yang tahu apa hukumnya puasa? Hukumnya pintar sekali. Hukumnya puasa adalah wajib. Nah, tentunya kita sebagai orang muslim harus berpuasa. Sudah materi puasa sudah paham semua. Mari kita mempelajari materi berikutnya, yaitu materi apa? Zakat fitrah. Mari kita lihat
Di video pembelajaran ini anak-anak ya, kita akan melihat tentang materi zakat fitrah. Coba dilihat. Materi apa anak? Dan kita mulai dengan membaca doa. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Doa dimulai. Terima kasih untuk pelaksanaan kali ini. Kita akan menjelaskan pengertian zakat fitrah. Tentunya anak sudah setiap tahun di waktu bulan Ramadan juga mengeluarkan zakat fitrah. Perlu diketahui bahwasanya secara bahasa zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakat, yang berarti membersihkan, bisa juga diartikan dengan mensucikan. Kata fitrah juga berasal dari kata Arab yang berarti fitrah, juga bisa dikatakan kejadian atau fisik atau badan. Jadi zakat fitrah adalah zakat secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah fisik dan badan. Sehingga setelah kita berpuasa, kita zakati dengan fitrah, badan kita menjadi bersih. Kemudian zakat fitrah secara istilah atau bisa disebut terminologi adalah syariat Islam itu dengan cara memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, itu tersebut disebut dengan sama Niatu Asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Diberikan selain 8 asnaf itu, zakatnya dihukumi tidak sah. Kemudian dasar atau dalil zakat fitrah ini berasal dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi innal ladzina amanu Coba dibaca semua. sholihati wa aqamus sholata wa atu zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Kemudian juga dari dalil hadis telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ali bin Umar sallallahu alaihi wasallam yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 sok kurma atau kandung. Kalau di Indonesia kita keluarkan
berupa beras, itu makanan pokok. Kemudian ketentuan hukum zakat fitrah ini sudah jelas bahwa hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib, yaitu bagi seseorang yang dia itu hidup di akhir bulan Ramadan dan juga hidup di awal bulan Syawal. Kemudian menurut zakat fitrah termasuk ada rukun-rukunnya. Yang pertama harus niat, yang kita tahu yang nama niatnya. Kemudian yang kedua ada orang yang menurunkan zakat disebut muzaki. Yang ketiga ada orang yang menerima zakat disebut mustahiqul zakat. Dan ada barang atau makanan pokok yang disakatkan, itu kalau di Indonesia berupa beras. Sekian atas penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton di video pembeli. Kita juga di situ kita disebutkan ada rukun-rukunnya zakat ya, dan juga ada pengertian zakat. Coba dari yang kalian tonton tadi, kira-kira yang pertama kalian paham dengan pengertian zakat fitrah. Coba dari kalian yang paham untuk pengertian zakat fitrah. Coba. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah mengerti pengertian zakat fitrah. Coba kita bersama-sama pengertian zakat fitrah. Ya, zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta yang berupa makanan pokok diberikan kepada orang yang berhak menerima. Terima kasih. Bagus, semua sudah bisa mengartikan zakat. Kemudian dari gambar tadi ada tangan di atas, itu coba menunjukkan apa Nana? Tangan di atas itu ya menunjukkan orang yang zakat. Terima kasih, sangat pintar semua anak di kelas 5A ini. Untuk orang yang mengeluarkan zakat tadi disebut apa anak-anak? Disebut, coba bersama-sama, disebut muzaki. Pintar semua. Muzaki ini adalah orang yang mengeluarkan zakat. Di video tadi itu adalah sebagai rukun zakat yang kedua. Kemudian dari gambar tadi ada gambar tangan di bawah. Ini menunjukkan apa anak-anak? Coba siapa yang bisa, ayo ya, tangan di bawah ya, saudara Firman ya. Disebut mustahil zakat. Coba rukun ketiga anak yang telah disampaikan Nak Firman tadi, ada orang yang menerima zakat fitrah, disebut mustahil. Coba diulang lagi. Rukun yang ketiga, ada orang menerima fitrah yang disebut mustahil. Pintar semua. Mustahil itu zakat ada berapa anak-anak? Yang keras ada 8. Coba kita 8 itu apa saja? Ya, 1 dari Nak Firman tadi. 1 orang Fakir. Ya, 2 miskin. 3 amil. 4 mu'alaf. 5 hamba sahaya. 6 goreng. Ya, 7 sabilillah. Ibnu Sabil. Pintar sekali. Siapa itu namanya? Mas Wafi. Pintar sekali, bisa menyebutkan
golongan orang yang menerima zakat. Disebut apa tadi anak-anak? Mustahik zakat. Kemudian dari gambar tadi ada yang dibungkus itu tadi, ayo berupa apa itu yang dibungkus tadi? Siapa yang tahu? Beras. Ya, siapa ini namanya? Ya, Rozak. Ya, Mister. Apa tadi yang dibungkus tadi? Ya. Ya, yang dibungkus tadi itu berupa makanan pokok. Berupa apa? Kalau di Indonesia berupa beras. Dikeluarkannya sebanyak berapa kilo anak-anak tadi? 2,5 kilo. Dilebihkan tidak apa-apa, 2,7 ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai berkurang. Pinter semua anak-anak ini ya. Coba kita bersama-sama tadi melafadzkan niat zakat ya. Sudah bisa semua nggih? Bisa. Coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tidak zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Alhamdulillah sudah bisa niat semua. Dan tentunya kalian pada waktu bulan Ramadan zakat apa tidak? Zakat. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah kita bentuk kelompok nggih. Kita kelompok 1, 2, 3, 4 nggih. Kita bentuk kelompok. Coba berhadapan. Kita duduk ya. Oke. Kita sekolah kerja kelompok beneran. Ini beneran ini ya. Setelah kita terbentuk kelompok, nanti setiap kelompok akan saya beri 2 lembar LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara kelompok ya. Kata ini satu kelompok akan mendapat 2 LKPD. Ya, ini dikerjakan secara kelompok ya. Dan mohon dikerjakan secara berkelompok. Dan nanti kalian setiap anggota kelompok berhak mengusulkan jawaban ini ya. Nah, berhak untuk memberi usulan tentang jawaban ini karena di kelompok sifatnya harus ada usulan-usulan dari anggota kelompoknya. Ya, bisa dikerjakan, dimulai waktunya 15 menit nggih. Waktunya sudah habis. Sudah selesai tugasnya? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Tolong dikumpulkan setiap kelompoknya. Dikumpulkan. Ya. Dikumpulkan. Ya. Dikumpulkan. Nah,
kita evaluasi bersama ya. Kita koreksi bersama dari kelompok yang sudah kalian isi tadi ya. Ini dari kelompok nama apa ini? Nada. Maja. Ya, maja. Ya, apa ya? Maja. Kita evaluasi kelompoknya maja. Ya. Untuk jawaban kalian yang koreksi ya, kita koreksi bersama ya. Pertanyaan bertujuan untuk mensucikan zakat disebut apa? Ayo dari kelompok-kelompok. Bertujuan untuk mensucikan zakat yang nomor 1. Zakat fitrah ya. Kemudian dari kelompok lain ya, kita koreksi orang yang membayar zakat disebut mustahik ya. Orang yang membayar itu mustahik sih. Benar enggak? Salah ya. Ini kelompok 1 ini ada yang salah. Ya benar apa? Muzaki ya. Orang yang membayar zakat disebut muzaki ya. Kelompok 1 ini salah, ini yang nomor 2. Yang nomor 3, orang yang berhak menerima zakat disebut apa? Mustahik. Kelompok 1 ini keliru, ini kebalik ini ya. Untuk jawab ya. Ya, ini. Kemudian niat diucapkan dalam hati ya. Niat tadi termasuk apa? Termasuk apa? Niat tadi termasuk yang keras. Rukun alhamdulillah. Nah, dari kelompok ini 1 sampai 10 nilainya 80 untuk kelompok 1 ya. Nilainya 80. Kemudian dari lembar kerja bergambar ya. Lembar kerja bergambar. Dari gambar ini zakat fitrah berupa makanan pokok beras 2,5 kilo atau bisa juga dengan yang setara nilainya dengan beras ya. Coba yang setara dengan beras ini apa saja? Termasuk uang ya, boleh ya? Gandum ya, zakat fitrah boleh dengan uang, boleh dengan gandum, boleh dengan beras ya. Untuk kelompok 1 benar semuanya, nilainya 100 ya. Untuk upload semua untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 ya, kelompok 2 basit. Kelompok 2 basit. Yuk kita koreksi bersama-sama ya. Bertujuan untuk mensucikan jiwa disebut zakat. Ayahnya berikan lain apa? Bertujuan untuk mensucikan jiwa apa tadi? Zakat fitrah. Nah benar jawabannya kelompok 2. Orang yang membayar zakat disebut muzaki. Benar dari kelompok 2. Nomor 3, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Benar. Niat diucapkan dalam hati termasuk tadi apa? Niat tadi termasuk apa? Syarat apa rukun? Termasuk rukun zakat. Pinter ya. Kemudian memupuk rasa peduli terhadap sesama itu termasuk apa kamu ini? Memupuk hikmah zakat ya. Di antaranya hikmah zakat bisa memupuk rasa peduli kepada orang. Dan kelompok 2 nilainya 100, beli aplaus. Ya kalau kita bandingkan dengan kelompok 2 lebih bagus kelompok 2. Kelompok 1 nanti bisa ditingkatkan belajarnya ya. Terima kasih. Sudah dari tiap kelompok 1 sampai 4 sudah kita evaluasi. Mudah-mudahan evaluasi ini membuat kita lebih semangat lagi belajar ya.
Sebelum saya akhiri pelajaran di kelas 5 ini, ada yang bertanya, Nana? Ada yang bertanya, ya, Basit. Apa tanyanya tadi ya? Apakah boleh zakat dengan uang? Pertanyaannya bagus sekali. Apakah boleh zakat dengan uang? Kalau kita lihat hukum dasar tadi, zakat itu hukum asal adalah dengan makanan pokok, yaitu berupa beras. Tapi di era modern ini ada ulama, bahkan banyak ulama kontemporer yang membolehkan zakat berupa uang. Bayangkan kalau fakir miskin mendapat beras saja, masa makan beras saja gak ada lauknya, kan gitu ya, logikanya kan begitu ya. Maka diperbolehkan zakat menggunakan uang. Ada berasnya, ada uang, bisa dibuat beli apanya, lauknya ya, tahu atau tempe ya, ayam, itu lauknya. Sudah, terima kasih. Sudah pintar semua ini tadi jawabannya, ya pintar semua. Saya beri tugas ya untuk di rumah ya, kalian harus mempelajari materi berikutnya ya. Ya, materi korban ya, itu coba dipelajari ya. Ya, sudah, terima kasih. Kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.